Soal syarat usia calon kepala daerah tiba-tiba sudah inkrah dan lagi sepertinya tak ada yang keberatan. Apalagi putusan ini seolah tenggelam dengan kasus-kasus lainnya seperti kasus Vina Cirebon, kasus Kejaksaan Agung versus Polri, hingga mundurnya Kepala Badan Otorita IKN kemarin yang cukup mengagetkan publik. Mahkamah Agung merevisi makna syarat usia 30 tahun sebagai calon gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan. Ini jelas sangat tidak masuk akal. Mana ada kompetisi yang syaratnya saat kontestasi, bukan syarat dan aturan dibuat sebelum kontestasi. Ini tentu sangat membingungkan kita. Semua orang jelas paham kepada siapa maksud putusan Mahkamah Agung ini diputuskan. Jelas kepada Kaisang, anaknya Jokowi, sang putra bungsu yang sepertinya sedang menganggur di rumah. Kaisang sedang butuh kerjaan agar semua anggota keluarga kebagian kekuasaan. Caranya sama dan persis sama seperti Pilpres 2024 kemarin. Mereka mengubah aturan dengan mempersilahkan seseorang melakukan judicial review agar seolah-olah tidak didukung oleh keluarga Jokowi. Jika ditanya soal siapa untuk mendukung atau tidak, biasanya akan saling lempar tangan. Pasti jawabannya, ya tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Jokowi seolah tidak menolak, tapi dia juga seolah tidak menerima dengan kebiasaan lempar sana dan lempar sini. Yang jelas, semua ini tentu sesuai dengan skenario dan ada hubungannya dengan balas jasa. Padahal, untuk menghindari politik dinasti, bisa saja Presiden mengintervensi agar Mahkamah Agung tidak menerima judicial review itu. Tapi, kembali seperti biasa, dia diam saja seolah-olah terlihat tidak menerima agar publik tidak menjustifikasi. Semua sudah sesuai dengan skenario yang sudah ditetapkan. Saat ini tinggal eksekusinya saja. Kejutan yang dijanjikan oleh Kaisang jelas soal deklarasi calon gubernur pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari itu. Paling realistis, kursi DKI 1 memang dikhususkan untuk Kaisang, apalagi PSI adalah partai yang memiliki kursi yang lumayan besar di Jakarta. Kemarin kita lihat mereka cukup lumayan besar perolehan suaranya. Apalagi rencana kawasan aglomerasi Jabodetabek-Jur rencananya akan dipimpin oleh Wakil Presiden, kakaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka nantinya. Lengkap sudah dominasi dinasti politik Jokowi di pusat ekonomi dan politik Indonesia. Ini relevan dengan upaya Jokowi mengebut IKN agar Prabowo berkantor di sana dan Gibran serta Kaisang akan mendominasi Pulau Jawa, penyumbang 57% ekonomi Indonesia, juga pendominasi mayoritas politik Indonesia. Warga Jakarta, bersiaplah dipimpin oleh dinasti Solo. Jangan sesali keadaan ini karena kalian jugalah yang menjadikan Jokowi sama seperti monster saat ini. John Sitorus, Spekulasi.